Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jasmine. Kali ini tentunya masih bersama Voice of Borneo Tarakan 107.7 Universitas Borneo Tarakan. Nah, tentunya dalam program kali ini Sapa Mahasiswa. Sebelum kita ke topik pembahasan Sapa Mahasiswa, saya himbau kepada teman-teman semua untuk tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menggunakan hand sanitizer, dan jaga jarak agar pandemi cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas normal kesehariannya. Sapa Mahasiswa kali ini datang dari bagian pengelola bidik misi dan KIPKA Universitas Borneo Tarakan. Ada Ibu Ana Damayanti dan ada Ibu Wahida. Itu. Sebelum kita ke sana, saya kembali lagi dengan saya akan menemani teman-teman semua dalam podcast Sapa Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan. Apa kabar Bu Ana sama Bu Wahida? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu naik ke lantai 6 naik ke program radio? Lumayan ya, ngaruh di usia. Terasa Bu ya ininya ya, effortnya ya. Oke, bisa perkenalkan dulu Bu sama mahasiswa, sama teman-teman mahasiswa lainnya. Sebenarnya Ibu ini staf apa sih sebenarnya di universitas, dan kenapa sih kepengurusan beasiswa dan KIP ini Ibu yang tangani? Mungkin dari Bu Ana dulu. Oke, terima kasih Jasmine. Nama saya tadi diperkenalkan Ana Damayanti. Saya adalah kalau di kemahasiswaan saat ini sama dengan Mbak Wahida. Jadi kami bertanggung jawab untuk bagian kemahasiswaan dan alumni. Jadi untuk bagian kemahasiswaan itu lumayan luas kerjanya. Jadi ada selain beasiswa itu masuk di kategori kesejahteraan mahasiswa. Sedangkan untuk alumni menyangkut research study, survei alumni seperti itu. Selain itu di kemahasiswaan kita juga ada minat bakat dan penalaran. Jadi termasuk UKM, radio, termasuk salah satu binaan dari bagian kemahasiswaan. Jadi unit kegiatan mahasiswa yang ada di universitas itu menjadi bagian dari pekerjaan kami, termasuk BEM dan BPM universitas. Selain itu di kemahasiswaan juga selain tadi minat bakat dan penalaran untuk khusus organisasi kemahasiswaan, kita juga untuk prestasi mahasiswa. Jadi mungkin teman-teman juga pernah dengar tentang NUDC, Pilmapres, KDMI, MTKN, Komnas atau Pimnas, atau yang paling sering diikuti banyak mahasiswa dalam kelompok besar adalah kegiatan PKM. Jadi dan itu semua kegiatan dikelola oleh bagian kemahasiswaan dan alumni. Khusus hari ini kita bahas bidik misi. Oke, bidik misi dan KIP kuliah. Nah, dibandingkan dengan nanti Bu Wahida lebih jago. Soalnya saya untuk di kemahasiswaan ini baru mau masuk akhir tahun kedua. Iya, soalnya saya bergabung di kemahasiswaan itu September 2019. Jadi baru tahun kedua. Jadi masih anak baru. Oke, silakan Mbak Wahida. Terima kasih Jasmine. Saya Wahida. Sebenarnya kalau untuk apa sih Bu kita? Jabatan fungsional saya sebenarnya tenaga pustakawan saat ini. Cuma yang masih membantu lah di bagian kemahasiswaan untuk masalah KIP kuliah dan bidik misi dan KIP kuliah. Mungkin kalau adik-adik sih banyak kenalnya Bu Nunu. Dokumen juga masuk Ibu Nunu. Namanya Sapam juga bingung. Bu Nunu yang mana? Itu aja sih kalau sementara sih masih membantu proses pengelolaan untuk beasiswa. Mungkin kalau dari Bu beranggapan masih membantu, tapi kalau untuk mahasiswa lainnya, teman-teman mahasiswa masih beranggapan bahwa Ibu lah yang menjadi nahkodanya pengurusan bidik misi dan KIPKAS. Dan sebenarnya Ibu Aida udah
sebenarnya pindah ke perpustakaan Bu ya, cuma masih membantu di bagian kepengurusan bidik misi dan KIPKA. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan inti mengenai apa yang terjadi di belakang layar oleh bidik misi dan KIPKA, saya ingin bertanya dulu nih secara personal sama Bu Ana sama Bu Wahida, bagaimana nih mengurus ribuan mahasiswa yang mendapatkan penyaluran bantuan bidik misi dan KIPKA, bagaimana cara menjelaskan sama karakter yang berbeda-beda selama menjabat beberapa tahun. Apakah ada kayak kesel atau ada rasa kayak aduh gimana sih mahasiswa ini gitu, gimana nih Bu pengalamannya sejauh ini? Kalau saya kan masih baru ya, tapi pengalaman yang paling sering didapati adalah mispersepsi antara informasi yang dibaca atau didengar oleh mahasiswa di media dengan penafsiran mereka terhadap tindakan atau program kegiatan yang dilakukan oleh bagian kemahasiswaan. Sebagai contoh baru-baru ini yang paling baru, bantuan UKT. Ya, bantuan UKT. Mungkin kalian lebih juga lihat postingan dari BEM gitu kan. Kebetulan bantuan UKT juga masuk di kami. Masuk di kami. Jadi yang paling sering sih lebih ke arah mungkin belum adanya komunikasi yang efektif gitu. Mahasiswa sebagai yang merasa bahwa mereka punya hak untuk mendapatkan itu, tetapi perlu kita ingat bahwa setiap program atau kegiatan yang dilakukan pasti ada rambu-rambunya, ada yang mengarahkan, ada rule atau biasanya kami sering juknis, petunjuk teknis yang harus kita ikuti. Jadi mungkin saja katakanlah di sosial medianya Kemdikbud sudah launching, tapi sampai di kami itu petunjuk teknisnya belum turun. Jadi untuk beberapa hal mungkin kebijakannya dari pihak rektorat ataupun dari pihak universitas belum bisa nge-share karena kan supaya tidak menimbulkan asumsi yang berbeda. Jadi biasanya kami dipastikan dulu bahwa itu adalah keputusan yang final dari pusat. Bagaimana mekanisme kegiatan tersebut baru. Selain itu nggak ada sih, palingnya DM nanya-nanyain. Ini sebenarnya literasinya lah. Literasi Membacanya tuh dengan baik, dengan bijak. Kadang kan udah dapat surat ya, tapi kan nggak dibaca tuh dengan masih tetap bertanya terus. Kali ini juga sudah berusaha sih untuk menulis surat tuh terstruktur dan informatif gitu, tapi literasinya berarti kurangnya ditambah di kalau yang mahasiswa baru paling pada saat pengisian di akun KIP kuliah ya kadang ya masih ada yang maksudnya ini harus bagaimana, harus diisi file apa di sini, seperti apa, yang harusnya udah jelas tapi harus dipertanyakan lagi. Padahal mungkin kan kayak ada tutorialnya pasti. Lapor diri itu kan udah jelas ya, suratnya udah jelas, tutorialnya juga ada, videonya ada, tapi tuh pertanyaannya masih yang luar biasa. Dan biasanya kalau saya melihat langsung itu pertanyaan yang sama itu terus berulang gitu kan. Terus kadang tuh ada udah mungkin kalau nggak langsung ngomong dijawab iya boleh tidak boleh itu mungkin kayaknya nggak puas kan. Mungkin harus dijawab kali jadi. Padahal di surat kan udah jelas. Mungkin karena efek pandemi juga kali Bu ya, jadi kan ketemu langsung. Ya kita juga ya, jadi mungkin harus komunikasi kayak terbatasnya ya informasi yang dibagikan sama adik-adik, mungkin juga mereka kurang dapat gitu. Nah, itu tadi pengalaman yang dialami oleh dua beliau di depan kita. Kita langsung masuk ke pembahasan inti nih, yang sekarang lagi happeningnya dibahas gitu. Namun sebelum ke sana, prosedurnya untuk pertama kali nih, ini banyak yang bertanya nih, bidik misi sama KIP ini apakah platform yang berbeda atau kebijakan yang berbeda dari pusatnya atau dari kampusnya nih? Bagaimana nih Bu? Mungkin Bu Wahida dulu yang bisa berikan tanggapan. Kalau untuk bidik misi sebenarnya sama aja sih dengan KIP kuliah. Maksudnya memang beasiswa penuh
yang diberikan kepada mahasiswa sampai untuk S1 sampai dengan semester 8, untuk program D3 sampai dengan semester 6, tetapi dengan ada aturan-aturan tertentu, bukan tidak selamanya mahasiswa menerima di semester 1 akan terus berlanjut, tetap ada monitoring, evaluasi seperti itu sesuai dengan aturannya. Tapi sebenarnya kurang lebih sama saja besarannya kemana. Nah, kalau sekarang di 2021 ini baru terjadi perbedaan. Dari besaran biaya pendidikan maupun besaran biaya hidup, itu saja sih. Kalau yang lainnya sama mekanismenya, tata caranya, SIM-nya berbeda, websitenya berbeda. Cuma maksudnya memang ditujukan untuk mahasiswa yang kurang mampu dan memiliki prestasi yang baik. Itu aja. Mungkin namanya aja kayak berbeda Bu ya, dari bidik misi menjadi ke KIP kan? Iya, mungkin karena untuk menyambungkan program PIP ini, karena ada juga dari SD, SMP, SMA juga ada kan program itu. Mungkin itu sih maksud dari Pak Presiden. Tadi kan ini kan sama nih sebenarnya. Cuman kalau untuk masalah KIP nih, masuk ke KIP, bagaimana tanggapan atau suara-suara yang saya terdengar dari luar yang beroptimis, yang berasumsi bahwa kalau kita sudah mendapatkan KIP di bangku sekolah, otomatis kalau kita sampai di perguruan tinggi pasti dapat. Nih bagaimana Bu tanggapannya gitu? Apakah itu asumsi yang benar atau itu bukan persyaratan sama sekali, atau memang peluang untuk terima KIP itu memang besar? Bagaimana nih Bu? Iya, kalau berbicara bahwa asumsi kalau dapat KIP kuliah dari SD sampai SMA pasti pas kuliah dapat, itu kurang tepat, karena dalam proses rekrutmen untuk penerima KIP kuliah itu pasti melewati beberapa episode judulnya. Kemudian perlu diingat bahwa setiap universitas itu dari Puslapdik, Pusat Layanan Pendidikan Kemendikbud, itu memberikan kuota. Jadi setiap universitas akan berbeda kuotanya. Bagaimana mereka menentukan kuotanya? Pasti banyak. Kami dari pusat sudah menentukan universitas ini kuotanya ini. Pasti pembandingnya dengan jumlah mahasiswanya, penerimanya, seperti itu. Jadi kebayang ketika tahun ini, katakanlah tahun ini nih kita nerima mahasiswanya 2000-an dan katakanlah 700 sampai 1000 itu punya KIP kuliah. Kita sih kalau memang kuotanya segitu kita sih nggak apa-apa, diterima aja. Tetapi ketika katakanlah kuotanya kita tahun ini dapatnya 500-an, otomatis kita harus menyaring siapa yang dianggap lebih layak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Dan seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa ada juknisnya. Jadi memang punya kartu itu menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan KIP kuliah. Peluangnya juga mungkin lebih besar, tapi ada lagi persyaratan di bawahnya. Jadi pendapatan orang tua, pendapatan gabungan orang tua dibagi jumlah anggota keluarga. Pendapatan itu bukan pendapatan bersih, pendapatan iya, seperti jadi dihitung penuh seperti itu. Semua gabungan pendapatan gabungan. Jadi kalau katakanlah orang tuanya dua-duanya kerja, jadi pendapatan gabungannya yang dihitung ya. Iya, seperti itu. Jadi mungkin jadinya kesannya universitas tidak mengakomodir semua mahasiswa. Padahal tidak seperti itu, karena perlu diketahui bahwa setiap tahun kami pasti ada perubahan jumlah kuota, dan itu kebijakannya dari pusat. Dan pasti keuangan negara akan menjadi salah satu juga alasan. Ini kuotanya dinaikkan nggak, diturunkan nggak, seperti itu. Dan perubahan-perubahan itu pasti para pengambil kebijakan itu sudah punya alasan kenapa keputusan tersebut yang diambil. Saya tambahkan lagi Bu, dan jujur tahun ini tuh baru pendaftar KIP kuliah yang membludak. Selama saya mengelola bidik misi itu yang daftar KIP itu nggak pernah banyak, yang daftar bidik misi itu nggak pernah melebihi kuota, tidak pernah melebihi kuota. Jadi banyak seolah-olah ada kuota tambahan, padahal itu bukan kuota tambahan, itu kuota awal yang tidak terpenuhi SNSB. Makanya kami membuka lagi kepada
Yang maksudnya lulusan sudah mandiri. jadi mahasiswa. Oh, sudah jadi mahasiswa. Sudah jadi mahasiswa kan kita Oh. buka silakan siapa yang mau daftar. Oh, benar. Baik jalur mandiri, baik SN, SB maupun mandiri kita buka lagi. Sebenarnya itu kuota Masih awal ada yang ya? iya. Tapi tahun ini Kami tidak sama sekali membuka. kami tidak membuka jalur mandiri. Kami Tidak. tidak, karena apa? Kuota di SN dan SB sudah terpenuhi. Terpenuhi. Bahkan lebih. Bahkan lebih. Berarti yang dari SN sama SB itu Bu, bahkan yang untuk 2021 ada yang gak lolos skip dong Bu berarti? Banyak. Banyak. Banyak ya kan? Banyak. Ketimbang 2020. Banyak. Iya kan? Banyak. Wah. Untuk kembali ke masalah KIP-kah di KIP di SMA, bangku sekolah sama di kuliah. Tadi kan Ibu bilang tuh memang salah satu persyaratan. Nah, untuk persyaratan lain ini kira apa nih Bu yang menjadi kayak ini kayaknya dia waktu mendapatkan KIP di bangku SMA kayaknya dari pihak sekolah ini nggak tahu nih Bu, dari pihak sekolahnya kayaknya kurang teliti deh atau kurang apa deh. Nah, pada saat dia naik ke bangku kuliah itu apakah langsung divalidasi oleh pihak kampusnya atau pihak pusatnya Bu untuk masalah data surveinya apa segala macam? Maksudnya gimana? Yang kayak Maksudnya validasi datanya. iya validasi datanya. Validasi datanya dari universitas. Dari universitas ya. ya. Jadi kan kita juga melakukan interview kepada mahasiswanya. Kamu punya kartu apa dia? Misalnya punya kartu KIP. Kita tidak serta-merta menyatakan bahwa dia orang tidak mampu. Kita lihat lagi penghasilan orang tuanya berapa, saudaranya berapa, jumlah tanggungannya berapa. Kalau di atas 4 juta juga kita pikir-pikir, karena memang syarat dari KIP kuliah penghasilan orang tua gabungan itu kotor itu tidak boleh lebih dari 4 juta. Seperti itu, dan banyak sih yang punya KIP lebih dari, bahkan ada yang 6 juta. Berarti yang mendapatkan KIP waktu sekolah berarti mohon maaf nih Bu. Ya, Belum itu, bukan berarti dia yang iya itu juga kita sudah tidak bisa apa ya, sebenarnya kadang kan gini, ini hal-hal yang terjadi inilah kadang kita kok bisa ya dapat KIP, maksudnya di sekolah kok bisa ya dapat KIP padahal ini termasuk mampu loh. Nah kita juga nggak bisa lah bukan ranah kita lah, karena itu sudah pekerjaannya di bidang apa ya, sosial ya, Kemensos atau apa gitu. Yang mendata juga bukan kita gitu kan, bukan kita yang mendata bahwa ini warga harus dapat kartu saktinya di Pak Jokowi gitu kan. Kadang kan juga orang bilang, kadang juga apa ya, yang dekat dengan Pak RT dapat ini gitu kan yang terjadi. Tapi kan kita nggak perlu inilah ya membahas masalah itulah. Yang penting tugas kita adalah memverifikasi. berarti intinya masuk ke bangku kuliah diverifikasi ulang lah intinya dia Diverifikasi di pengecekan banyak. ulang. Benar Terus nggak kita ini? iya bener nggak. Terus kita juga tetap mempertimbangkan kuota yang ada. Oke. Angkat guys. Oke. Kalau selain itu kan maksudnya kartu yang untuk penerima KIP kuliah dan bidik misi itu ada kan namanya yang program keluarga harapan. Nah itu kan banyak tuh jenis kartunya. Itu sebenarnya bisa diakomodir semua. Tapi ya kembali apakah yang tadi persyaratan pendapatan orang tua. Pendapatan orang tua itu penting banget, makanya pada saat penerimaan itu banyak banget berkas yang diminta ya. Itu karena untuk memvalidasi apakah memang anak tersebut layak diterima atau tidak. Perlu diketahui bahwa ketika maksudnya proses tersebut kami mempertimbangkan banyak hal, karena untuk kegiatan ini kami juga ada monitoring dan auditnya setiap tahun. Jadi pasti ketika auditor datang pasti dipertanyakan kenapa ini anak diterima, apa alasannya. Berarti kan berkas-berkas ataupun hasil verifikasi dari verifikator akan menjadi acuan alasan kenapa mahasiswa itu yang terpilih sebagai penerima beasiswa. Seperti itu. Oke Bu, ini kita lanjut ke asumsi yang lain. Banyak suara-suara yang terdengar di kalangan mahasiswa itu yang berpikiran seperti ini. Kenapa sih kayak jurusan akuntansi, jurusan S1 kebinaan dan keperawatan, yang teknik komputer tuh nggak mendapatkan bantuan beasiswa atau KIP di tahun ini? Tuh, kenapa nih Bu? Kira-kira nih Bu?
Salah satu syarat ya, salah itu. Jadi itu kembali semuanya. Artinya tidak semua program studi di perguruan tinggi itu bisa mendapatkan KIP kuliah. Ada syarat-syaratnya lagi. Salah satu syaratnya adalah akreditasi perguruan tinggi. Akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi. Itu khususnya akreditasi program studi. Nah, di Universitas Borneo sendiri rata-rata program studi itu sudah terakreditasi B, dan untuk teknik mesin C, dan teknologi hasil perikanan atau THP juga C atau baik. Nah, di tahun 2020 ini memang pemeringkatan akreditasi sudah berubah sih menjadi unggul, baik sekali, dan baik. Jadi kalau akreditasinya B, A, I, K, baik, itu setara dengan C. Nah, di UBT sendiri ada 4 ya program studi yang belum bisa berkesempatan mengikuti program KIP kuliah, yaitu S1 akuntansi, S1 teknik komputer ya, Teknik komputer, S1 kebidanan, dan S1 keperawatan, karena belum terakreditasi. Mungkin sih ya niat dari Mas Menteri atau siapa, bagaimana ayo perguruan tinggi atau program secepat memperbaiki mutunya, cepat mengurus, seperti itu tujuannya. Jadi dengan kalau bisa cepat akreditasi, ya bisa banyak kesempatan yang bisa didapatkan dari selain dari program studi dari mahasiswa sendiri. Mungkin itu. Ya, mungkin saya tambahkan. Jadi untuk akreditasi, kenapa jangan lagi ya mahasiswanya berpikir kenapa yang prodi baru tidak akreditasi secepatnya. Oke. Karena banyak nih kan ada lagi. Jadi di proses akreditasi adalah salah satu aturannya, prodi baru boleh akreditasi setelah 2 kali 1 tahun atau 2 kali menerima mahasiswa baru. Jadi yang bisa akreditasi ini di tahun ini yang bisa mengusulkan S1 kebidanan, S1 keperawatan, dan S1 akuntansi. Teknik komputer tahun depan. Iya, seperti itu. Jadi insya Allah mungkin ketiga prodi ini mungkin insya Allah ibu dosen di keperawatan juga. Jadi insya Allah awal tahun mengajukan untuk akreditasi. Jadi semoga saja hasil akreditasinya bisa keluar sebelum penerimaan mahasiswa baru. Jadi mahasiswa baru S1 keperawatan dan kebidanan serta akuntansi bisa bergabung jadi penerima KIP kuliah. Soalnya mungkin kalian juga tahu bahwa Fakultas Ilmu Kesehatan bukan tertinggi dari semua fakultas. Iya, dan ini lumayan. Iya, dan memang dalam kita mendaftar KIP kuliah adik-adik SMA ini memang harus diperhatikan benar-benar. Jangan hanya daftar pilih jurusan ini, harus diperhatikan, lihat dulu. Sebenarnya di websitenya KIP kuliah, misalnya kamu pilih, anggaplah Universitas Borneo Tarakan, terus kamu klik misalnya S1 keperawatan, itu nggak muncul akreditasinya, cuma strip. Pilih, jadi lihat program studinya di situ yang mana ada AK dia, BK dia, jadi seperti itu. Jadi tolong perhatikan program studinya dulu, akreditasi program studi baru memilih, karena SN dan ini berbeda. SN dan KIP kuliah, LMPT dan KIP kuliah ini berbeda website. Jadi misalnya si Ade pilih jurusan akuntansi di KIP kuliah, terdaftar saja, dapat kartu sebagai pendaftar KIP kuliah, daftar. Masuklah dia ke LTMPT, connect juga, terdaftarlah dia sebagai calon penerima pendaftar KIP kuliah SNPTN. Ikut tes, lulus, dia beranggapan sudah calon. Enggak, jadi karena dia belum terbaca. Jadi di aplikasi LTMPT itu, di website LTMPT itu dia nggak terbaca. Masalah program studi selagi kamu sukses daftar KIP kuliah, mendapatkan kartu, ya dia ini aja terbaca aja. Jadi sebagai peserta KIP kuliah gitu. Tapi nanti kan diverifikasi lagi sama program studi sama perguruan tinggi. Makanya biasanya pada saat pengumuman, kalau kemarin sih sudah kita minta sama teman-teman pengumuman, ya udah untuk yang kayak akreditasinya belum terakreditasi itu udah yang pelamar KIP kuliah itu di delete aja sudah ini.
tidak dinyatakan sebagai calon, nanti dia protes, Bu saya punya kartu KIP gitu. Iya deh, tapi mohon maaf lebih baik kami umumkan sekarang bahwa kamu bukan calon. Karena apa? Nanti kan berhak gitu ya. Dan ikut diverifikasi di KIP kuliah. Nah, jadi kami memilih dia untuk diverifikasi di KT aja, di reguler, bukan di KIP kuliah. Karena itu tadi akreditasinya. Tapi dari keempat jurusan ini Bu, ini sebenarnya kalau dari konteks KIP sebenarnya, apakah dari keempat jurusan ini yang mahasiswa ini bisa melakukan penurunan UKT atau bagaimana Bu? Terutama untuk kesehatan. Karena saya dengar katanya kesehatan nanti semester 3 atau semester berapa itu baru bisa mendaftarkan diri untuk penurunan UKT. Kalau penurunan UKT itu di ranahnya bidang 2. Keuangan sih, bidang keuangan. Ranahnya bidang 2. Tapi yang kemarin kalian ada kan surat edaran Iya. Jadi karena menurut aturan bahwa mahasiswa itu mulainya di semester 3. Pasti ada aturan yang diikutin. Ada rulesnya lah ya Bu ya. Iya, karena kan maksudnya bisa saja ternyata sudah penurunan UKT. Biasanya kan tahun pertama ini masa labil-labilnya nih mahasiswa nih, bertahan di situ atau nyari tindak lain hati biasanya. Tapi itu ranahnya bidang 2 dan sesuai dengan surat edaran yang kemarin bahwa mahasiswa semester 3 boleh untuk penurunan UKT. Ya kan, mari sudah. Sudah ya. Ini mungkin permasalahan sekarang yang lagi terjadi mengenai kendala pencairan KIP. Ini banyak nih Bu, mahasiswa mungkin menelpon nih, mungkin banyak DM yang neror atau chat WhatsApp pribadi yang kayak, Bu kapan Bu cair KIP-nya Bu, gini-gini udah membutuhkan nih. Kira-kira Bu, sebenarnya ini masalahnya dari pihak universitas kah atau pihak pusat yang di kementerian? Sebenarnya Bu dari mana sih Bu? Bisa dijelaskan sama teman-teman semua? Bisa. Sebenarnya memang kalau selama ini pencairan tuh September tuh udah cair biasanya ya, September awal, Maret awal tuh sudah cair, kecuali yang memang masuk dalam monitoring. Yang monitoring tidak tepat sasaran, menikah, kemudian nilainya di bawah standar. Itu pasti memang tidak kita usulkan dulu. Biasanya yang sudah melakukan registrasi KRS online kemudian nilainya baik dan memang dia tidak mengundurkan diri, ya kita usulkan. Pencairan itu sendiri sebenarnya sudah kita usulkan dari awal Agustus. Nah, setelah itu muncullah pemberitahuannya bahwa perguruan tinggi harus mengganti rekening. Rekening memang ditertibkan sekarang, artinya perguruan tinggi harus menggunakan rekening Himbara. Himbara itu apa? Himpunan Bank Negara. Bank Negara. Kebetulan yang diperbolehkan adalah kita memilih boleh BNI, boleh Mandiri, BRI, sama BTN kalau nggak salah seperti itu. Nah, kebetulan kita kan bank penerimaan kan ada 2 rekening ya di Universitas Borneo, rekening pengeluaran dan rekening penerimaan. Penerimaan itulah untuk UKT, termasuk untuk biaya pendidikan atau UKT dari KIP kuliah dan bidik misi masuk ke situ. Di rekening kita apa? Semua kita tahu kan, rekening kita adalah bank daerah, BPD. Bank Kaltim. Itu harus diganti. Itu harus diganti. Bukan diganti sih, artinya tidak bisa menggunakan bank daerah. Diminta untuk Universitas Borneo harus ada rekening Himbaranya. Dan proses pembuatan rekening perguruan tinggi bukan seperti kita, bukan seperti saya datang ke bank, itu nggak seperti itu. KTP udah harus pertama kali bersurat dulu, Pak Rektor bersurat ke KPPN menyetujui, bukan langsung ke bank, dari KPPN dulu, kantor kas negara dulu, seperti itu yang menyetujui. Oh iya, dan memberi nama juga mereka. Kalau sudah disetujui, baru ke bank. Bank BRI, kemudian kita tunjuk. Nah, untuk saat ini sih kayaknya sudah sampai di KPPN aja surat itu. Intinya Universitas Borneo belum memiliki bank Himbara untuk penerimaan, ya, belum jadi. Nah, jadi untuk mengatasi itu kami pakai rekening apa kemarin? Jujur aja nih sudah ceritain. Karena dan ini maksud saya pusat juga ngasih taunya itu dadakan. Pendingnya tuh lama gitu, maksudnya kan awal Agustus ngusulin, ini sudah berharap cair nih di bulan September itu baru ngomong, Mbak saya pending ya Mbak. Kenapa di pending Bu? Tolong diganti. Ya Allah, ini kan harusnya udah cair.
Jadi oke, kalau gitu ternyata tahu sendiri proses di keuangan untuk pembuatan itu kan lama ya. Boleh pinjam rekening ini enggak? Rekening Himbaranya pengeluaran. Kebetulan pengeluaran kita Himbara BRI. Ternyata virtual account VA nggak bisa lagi Bu, sudah proses, sudah diganti rekeningnya. Nggak bisa Bu, ganti yang apa? Rekening induk. Iya. Rekening induk. Aduh, gimana? Cari rekening induk di mana? Akhirnya ada rekening kan kemarin ini. Ya udahlah, kita coba pinjam rekeningnya dari keuangan. Kebetulan ada rekening satu SNPTN itu yang BRI. Kita coba masuk ke situ, boleh nggak? Sementara kalau rekeningnya ini memang belum ada karena masih proses. Kita coba pakai rekeningnya RPL-nya ini SNPTN. Dan kemarin sudah kita usulkan. Setelah kita usulkan itu akhirnya diproses. Tapi yang angkatan 2019. 2019. Jadi karena saya sih sebenarnya gini, maksud saya, kalau UBT itu tidak punya rekening itu, proseslah untuk mahasiswanya, biaya hidupnya, maksud saya. Untuk biaya pendidikannya yang UKT-nya nggak apa-apa dipending, tapi nggak bisa, dia pending dua-dua. Jadi kalau Borneo nggak punya rekening itu dia pending dua-dua, pending biaya hidup, maksudnya pending biaya untuk mahasiswa dan UKT. Seperti itu, jadi iya agak repot. Dan ini bukan cuma Borneo ya, semuanya. Semua. Ya mungkin yang agak berat mungkin Aceh kan, karena Aceh kan pakai bank syariah. Itu sedangkan mereka juga harus mengganti Himbara, dan artinya bukan cuma di Borneo sih kendala ini. Nah Jumat kemarin kan itu yang cair cuma 2019. Jadi saya tanya kemarin kapan lagi, dan Jumat ini kayaknya Universitas Tirta cair sih kemarin, ada yang di grup itu. Nah mungkin kalau untuk UBT sih sendiri informasinya kemarin minggu depan ya Bu, gitu. Minggu depan maksudnya tahun minggu ini, minggu depan nanti. Mudah-mudahan sih. Jadi kendalanya di situ. Pengurusan banknya ini ya, bank. Karena mungkin mereka kan bansos yang dari ya itu maksudnya negara memang ditertibkan harus menggunakan Himbara, himpunan bank negara. Jadi tidak diperkenankan lagi menggunakan bank swasta atau bank daerah. Nah, karena kita bank penerimaan kita adalah bank daerah, maka kita harus membuat lagi. Dan pembuatan itu sebenarnya juga dilema sih buat teman-teman keuangan, karena harusnya ke bagian keuangan tuh hanya mengelola satu rekening aja kan, PNBP masuk semua di situ. Cuma makanya agak lama prosesnya, harus izin dulu. Boleh nggak sih membuat lagi rekening Himbara penerimaan, izin dulu. Ternyata disetujui Pak Rektor, tapi kan harus ke KPPN. Nah, sampai sekarang sih sampai di KPPN prosesnya. Berarti 2019 sudah cair untuk bidik misinya? Sudah. Semuanya nih. Ada yang cair, ada yang enggak. Nah ini yang mau dipertanyakan nih Bu. Benar nggak sih yang 2020 ini ada yang cair, ada yang enggak? 2020 KIP enggak ya? Belum. Semuanya belum ya? Belum. Nah itu kemarin ada yang terdengar katanya ada dari beberapa jurusan lain tuh katanya udah cair KIP-nya 2019 yang sudah cair. Ya untuk yang isunya ini Bu, isunya yang ada yang berasumsi bahwa kalau intinya kalau mereka cair ya syukur, itu saja sih dari saya. Intinya gini, dari pengelola itu sudah mengusulkan dari Agustus. Kalau sudah KRS online cepat, sudah aman nilainya ya diusulkan cepat gitu. Kalau memang dia bermasalah kan ditanya lagi, ini kena tunggu hasil monitoringnya, ya pasti lama diusulin. Seperti itu. Berarti 2018, 2020, 2021 berarti belum sama sekali ya. Berarti cuma 2019 Bu ya yang setahu saya sih 2019. Cuma saya belum tahu, konfirmasi sama adik-adik 2020. Nggak ada yang ini sih informasinya ke saya. Kalau mereka sudah cair. Setahu saya 2019 sih yang sebagian sudah cair, 2018 dan 2020 belum cair. Karena kemarin sempat heboh kan Bu yang katanya ngeprank yang sempat Ibu ternyata mereka nggak tahu anak 2020 proses pencairan itu di mana. Bagaimana sih bisa terjadi tuh Bu, bisa sampai upload di story Instagram Bu ya? Iya. Karena kan mereka ngomong Bu sudah cair, oh syukur ya, sudah syukur ya, udah seneng aja. Tapi memang sudah waktunya sih, memang maksudnya memang sudah waktunya kan, biasanya 15 hari kerja aja. Kalau kita mengusulkan tuh 15 hari kerja biasanya udah diproses. Bahkan kalau dulu itu 1 bulan lebih Bu.
1,5 bulan kalau waktu bidik misi. Iya benar, yang awal-awal Iya, awal tuh 1,5 bulan. Jadi kalau Jadi saya kalau- mencairkan di 1 Agustus bisa jadi dia Oktober biasanya bisa keluar. iya bisa jadi di awal Oktober, bahkan 2 bulan bisa cair dulu. Nah, sekarang tuh alhamdulillah sih ada kemajuan lah dari Puslapdik itu, bahkan dulu sampai 15 hari kerja tuh sudah cair. Jadi 15 hari kerja, jadi 1 bulan. Nah, tahun ini ternyata ya itu tadi bukan cuma UBT yang mengalami permasalahan ini. Jadi semua beberapa perguruan tinggi yang tidak memiliki bank himbara ya dipending. Dan setahu saya 2020 tuh belum cair dia orang. Share ya. Malam minggu kemarin itu ya aku tuh udah tidur, ditelepon sama ini pengelola dari sana, Mbak ganti rekeningnya dong. Oh ya udah, ternyata pengelola. Dan sekarang di pusat itu masing-masing yang menangani, maksudnya kan ada ya seperti staf-stafnya itu masing-masing angkatan tuh ada yang menangani. Maksudnya Beda orang. Si angkatan 2020 ini, si Mbak ini 2019 ini, si ini. Jadi 2020 itu saya ingat belum, setahu saya sih belum, karena malam minggu kemarin saya baru ditelepon, Mbak rekeningnya diganti. Oh oke, saya bilang gitu. Saya kira saya di 1, Mbak Riani udah minta ganti. Enggak, Mbak. Oh iya, itu berarti Mbak Riani bidik misi ongoing 2019. Berarti sudah jelas Bu ya untuk permasalahan mengapa ada kendala yang terjadi di pencairan KIP 2021 ini, karena adanya pergantian bank yang terjadi di universitas. Iya. Bagi teman-teman mahasiswa semua, ini kendalanya bukan hanya di Universitas Tarakan aja, tapi hampir di seluruh universitas PTN di Indonesia gitu. Iya, Yang yang tidak tidak menggunakan bank himbara. Seperti Dan untuk kira-kira estimasi pencairan ini kapan nih Bu, kira-kira nih? Minggu depan kah atau? Kalau informasi dari pusat sih minggu depan. Minggu Cuma depan kita ya? nggak tahu juga minggu depannya kapan, atau Jumat atau apa gitu. Oke, berarti Intinya gini deh, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Saya berani jamin tidak ada mahasiswa bidik misi yang memang masih berhak menerima tidak pernah cair. Ya. Itu tidak pernah terjadi. Pasti biasanya cair. telat diusulkan jika bermasalah. Maksudnya hasil audit BPKB Iya. kemarin dia masuk kategori yang Jadi sasaran kalau atau nggak hasil monef. nggak masuk tuh nggak mungkin. Malah saya ini kadang merasa bidik misi di kuliah kayak kemarin ada laporan, Bu, ini diproses ya teman saya pencairannya. Iya, diproses. Kenapa, Dek? Nanti kalau sudah terima dia ini loh, Bu, berhenti karena mau daftar polisi. Itu gimana tuh? Oh. Dan itu kan kadang tuh saya kembali lagi ke mana sih, ke mahasiswanya ya, etika atau apa ya gitu. Kadang tuh hanya, terus ada yang juga sudah terima, baru saya dapat laporan menikah gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa, alhamdulillah ya menikah, tapi kan kita sudah ada kontrak kan. Ya boleh. Terus, Dek tolong dikembalikan itu bekasan. Itu Saya sudah baik. kalau misalnya di daftar polisi, terus nikah, terus misalnya dia ketahuan dari keluarga orang yang berkecukupan, itu dari pihak universitas langsung kayak menelpon personal kayak minta dikembalikan dananya, itu bagaimana Bu? Kalau selama ini, kalau yang tidak tepat sasaran kan kita seperti kemarin ada ya beberapa Ada wawancara ada interview interview kembali. itu ya sudah, kalau dari awal kita temui ya kita sudah tidak mengusulkannya lagi. Kita jelaskan memang kamu tidak tepat sasaran, Dek, karena apa, kamu maksudnya orang tuanya PNS atau apa gitu kan. Nah seperti yang menikah ini ya, karena sudah diterima ya nanti semester berikutnya akan kita cut lagi, kita hentikan bantuannya. Termasuk yang mendaftar ini. Jangankan itu, kadang juga walaupun dia statusnya aktif tapi kalau nilainya 0, juga Iya. kita tidak usulkan lagi. Artinya kita sudah beri kesempatan berapa kali. Dulu emang kita jujur sih masih banyak kasihannya sih. Sebenarnya tuh kami di audit tuh kami yang kena. Iya, pengelola yang kena. Kan maksudnya ada Karena standar nilai kan yang harus iya, dipenuhi. standar nilai, cuma kadang kan kasihan ya, Bu. Aku jujur. Tapi kami yang kena sebenarnya dari pusatnya Bu ya? audit Ya? audit Auditornya. BPKB, Itu auditnya Bu per semester atau Per tahun. per tahun ya? Tapi kan tetap yang diperiksa 2 semester yang semester dalam berjalan. jalan. Sebenarnya Bu, kalau untuk masalah seputar beasiswa apa kendala terjadi, mahasiswa ini sebenarnya lari kemana sebenarnya? Karena banyak ini misalnya lari ke bagian B misalnya, sehingga mendapat informasi dari sana nggak valid, terus tiba-tiba langsung melempar secara personal, misalnya nih Bu Nur Wahida langsung ke DM, Bu ternyata begini pengurusan KIP apa segala macam. Jadi Kan sebenarnya harusnya ke kemahasiswaan mahasiswa aja. kan sebenarnya. Iya, kadang mereka sebenarnya mungkin niat BEM juga bagus sih ya membantu, cuma takutnya malah salah ini.
Salah informasi gitu. salah Pak. informasi ya, sama seperti bantuan UKT kemarin kan. Itu aja sih kita takutnya salah informasi. Bertanya kemana kuota, kami perguruan tinggi juga bertanya kepada Puslabdi mana kuota perguruan tinggi, jangan dibilang Borneo menutup pintu. Jadi makanya jujur kalau itu sempat sedikit inilah ada harus komunikasi dengan gitu. BEM. Iya. Berarti untuk mahasiswa kalau misalnya ada masalah seputar bidik misi atau beasiswa langsung lari ke kemahasiswaan Bu ya. Ya, Boleh, kemahasiswaan kan ada Iya. biasanya tuh kan. Mahasiswa itu kadang mungkin sosialisasi juga yang kurang atau mungkin juga sebagai literasinya, karena kan kalau di fakultas itu bidang akademik dan kemahasiswaan itu kan gabung. Nah ketika nyampe di rektorat di universitas itu beda, bidang akademik sendiri walaupun kami di satu biro tapi bidangnya berbeda seperti itu. Iya. Dan perlu diketahui bahwa kadang mahasiswa beranggapan seluruh masalah hidup yang terjadi di hidupnya selama berada di universitas menjadi tanggung jawab kemahasiswaan. Berat Bu ya. Iya, jadi maksudnya contoh gini, mau cuti itu bukan di kami, itu di Nggak tahu akademik. itu juga mungkin Mau karena mengundurkan diri, si akad bermasalah, itu beda. kayaknya beda. tuh semuanya ke Jadi maksudnya makanya dari awal tadi saya jelasin kami di kemahasiswaan berperannya di bagian mana saja. Jadi ormawa, mahasiswa berprestasi, beasiswa, alumni, udah sampai di situ. Seperti itu. Jadi kalau masalah akademik di akademik seperti itu. Jadi agak-agak semua ya, kadang kan masa sekarang Bu, apa ya? saya Sekarang ya, ini ya yang lucu-lucu. lagi anus ini surat keterangan aktif kuliah, legalisir KTM, KHS, padahal ada KHS. dong di itu Kan sudah ada ininya ya. di UBT official, tapi ya, tidak dibaca. tidak dibaca dan memang boleh ditunggu saja sih sebenarnya teman-teman kan tinggal proses ya, karena mungkin kalau online tuh menurut saya memang lihat agak ribet Bu. Mending sebenarnya kalau offline datang fotokopi KTM-nya, tag legalisir kasih nomor. Kalau di online tuh memang harus dirapikan dulu kayak misalnya tuh Mbak Eva kerjanya si verifikasi. Jadi memang butuh waktu kayaknya online itu. Jadi sabar aja pasti diproses tuh. Kalau baru 1 hari aja udah itu prosesnya belum sebenarnya itu diproses aja sih sama teman-teman akademik. Kalau Jadi ditunggu aja. ya kayak aktif kuliah kan biasanya ada tuh pengumumannya kalau diajukan di atas jam 12 bisa selesainya besok. Dia ngajuin jam 1, jam 3 datang. Iya jam 3 minta seperti. Maksudnya Terus kayak ini juga sih Bu. yang online mungkin karena kan kita sama-sama beradaptasi ya di daring ini. Jadi kalian beradaptasi terus tiba-tiba datang. Kami bagaimana Bu? Kami sudah datang. Kan ada nak pengumumannya boleh online, tolong nggak dibaca. Intinya masih banyak loh mahasiswa yang salah sasaran untuk mengadu ininya Bu ya. Iya. Banyak sekali. Banyak sekali. Tapi maksudnya selagi kami masih Selagi masih bisa ya kalau itu. bisa pasti difasilitasi. Iya, Mas. Nih hubungi ibu ini. Hubungi ini, hubungi ini. hubungi Saya ini. kasihkan aja nomor yang apa ya, yang di bidangnya, Yang yang bertanggung bidangnya jawab. itu yang bertanggung jawab. Tapi maksudnya perlu dibedakan saja, maksudnya pelayanan akademik mahasiswa itu ranahnya di mana, pelayanan kemahasiswaan ranahnya di mana. Mungkin karena merasa mahasiswa jadi apapun itu datanya ke kemahasiswaan, padahal mungkin padahal Kak waktu kayak apa sih waktu PK2MB mungkin ya sambil WR2, WR1, Iya, WR3 kan pasti ngasih materi ya beliau dan sudah menjelaskan ranahnya gimana, tapi tetap saja karena mungkin adik-adik juga baru harus beradaptasi dengan Sistem tadi gitu ya. beradaptasi dengan kondisi yang ada ya. Oh ini lanjut Bu, kenapa jumlah dana di 2021 sama 2020 berbeda? Ini muncul berbagai asumsi lagi nih, katanya ada kesenjangan sosial, ada katanya verifikasi lah segala macam. Ini sebenarnya bagaimana bisa terbentuknya perbedaan dana yang terjadi di 2020 sama 2021? Kalau saya jawab dulu ya, nanti ditambah sama Mbak Wida. Kalau perbedaan itu perlu diketahui bahwa penentuan jumlah itu menjadi tanggung jawab dari Pusat Layanan Pendidikan Kemdikbud. Jadi untuk
apakah tahun ini terjadi peningkatan, makanya dianggap senjang. Ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pimpinan di Kemdikbud untuk mengakomodir keluhan-keluhan mungkin penerima bidik misi atau KIP kuliah tahun sebelumnya. Jadi setiap program kan pasti ada monitoring dan evaluasinya. Mungkin dari hasil monep itu dianggap bahwa perlu adanya peningkatan untuk peningkatan dalam jumlah nominal. Mungkin juga dengan peningkatan ini akan memicu mahasiswa-mahasiswa yang sudah menjadi penerima, wow, enak nih, bagus nih, seperti ini. Jadi tetap mempertahankan nilai sesuai dengan standar. Jadi tidak diberhentikan karena adanya yang sifatnya mungkin bisa dikoreksi oleh mahasiswanya sendiri, bukan dari kami gitu. Sekarang kalau tidak bisa makan. Kalau saya sih sebenarnya terjadi perbedaan yang gimana ya, emang sudah dari pusat keputusannya seperti itu mungkin, dan anggarannya memang cukupnya hanya untuk angkatan 2021 ya. Kalau mengakomodir semua dari 2008, sekarang berarti yang berjalan 2018 ya, 2018, 2019, 2020 itu kan jutaan penerima ya. Jadi ya memang sudah dari keputusan dari pusat. Yang mengalami kenaikan saat ini adalah untuk angkatan 2021. Iya. Itu pun sebenarnya awalnya sih lumayan besar loh, 1.400.000 ya Bu. Iya, untuk 1.400.000 per bulan untuk Universitas Borneo Iya. Tarakan. Itu juga berbeda-beda tiap daerah. Kebetulan Tarakan itu paling tinggi 1.400.000, masuk yang lumayan tinggi, yang dapat tertinggi. Nah, tertinggi selain Jakarta, Papua gitu. Makassar. Makassar. Nah, ternyata dengan kondisi Covid juga, keuangan negara juga tidak membaik, akhirnya diturunkan lagi dari 1.400.000 per bulan itu menjadi 950. Seperti itu. Dirubah, termasuk UKT. Bahkan UKT itu sempat akreditasi A 12. Akreditasi A 12 juta Iya. Kalau untuk kedokteran. Akreditasi B 4 juta lebih, 6 juta. Iya, sampai 6 juta. Akreditasi A memang akreditasi C memang ini 7.400.000. Nah, sekarang itu berbeda. Jadi akreditasi B untuk Saintek 2,5. Untuk Saintek 3 juta. 3 juta. Untuk akreditasi B Soshum 2.500.000. Ini UKT-nya ya. Untuk akreditasi C 2.400.000. Jadi itu memang sudah keputusan dari pusat sih kami ya. Jadi kami hanya menyampaikan saja edukasi, kami pun ditanya sulit sekali kami untuk menjelaskan karena bukan yang punya uang. Iya, bukan yang punya uang. Kami hanya meneruskan kebijakan dari pusat saja. Seperti itu. Mungkin teman-teman, dari Bu Ana sama Bu Haida bukan punya uang. Memang dari pusat sana. Mungkin kita akan break sejenak, kita akan melanjutkan pembahasan setelah pariwara berikut ini.